Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok A3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai praktikum materi kecepatan laju reaksi. Nah, di sini kami dari kelompok A3 kelas C TRKI 23 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai laporan praktikum kimia fisika materi kecepatan reaksi. Yang pertama yaitu definisi dari laju reaksi. Nah, apa sih laju reaksi itu? Nah, laju reaksi merupakan perubahan yang terjadi di setiap satu waktu, baik itu dalam detik, menit, hari, bahkan tahun. Yang mana suatu reaksi kimia melibatkan perubahan dari reaktan menjadi produk. Selama reaksi berlangsung, laju reaksi dinyatakan sebagai laju berkurangnya konsentrasi atau reaktan yang bertambahnya konsentrasi produk dalam setiap satuan waktu. Yang kedua yaitu mengenai tumbukan. Teori ini menyatakan bahwa partikel-partikel atau reaksi harus saling bertumbukan terlebih dahulu sebelum adanya atau terjadinya suatu reaksi. Nah, tumbukan antar partikel itu ada yang berhasil menghasilkan reaksi, ada juga yang tidak menghasilkan reaksi. Untuk yang menghasilkan reaksi itu disebut sebagai tumbukan efektif. Sedangkan untuk yang tidak menghasilkan reaksi, itu disebut sebagai tumbukan tidak efektif. Untuk macam-macam tumbukan sendiri itu ada 5, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, tumbukan tidak lenting sama sekali, tumbukan efektif, dan tumbukan tidak efektif. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor-faktornya sendiri itu ada 5, yang pertama yaitu luas permukaan, konsentrasi, suhu, katalis, dan yang terakhir yaitu tekanan. Yang pertama tadi kan luas permukaan. Nah, luas permukaan itu semakin luas permukaan bidang bentuk zat yang bereaksi maka akan mempermudah tumbukan untuk efektif. Untuk yang kedua yaitu konsentrasi. Penambahan jumlah konsentrasi akan mempermudah terjadinya suatu tumbukan. Nah, yang terakhir yaitu suhu. Kenaikan suhu ini dapat mempercepat laju reaksi. Yang keempat tadi ada katalis. Katalis itu mempercepat laju reaksi. Dan yang terakhir yaitu adalah tekanan. Semakin besar tekanan, maka semakin kecil frekuensi dari tumbukan tersebut. Masuk ke slide selanjutnya yaitu implementasi laju reaksi berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, tadi kan faktor itu kan ada 5, yaitu konsentrasi, luas permukaan, suhu, katalis, dan tekanan. Langsung saja ke contohnya itu. Nah, untuk berdasarkan konsentrasi itu adalah contohnya seperti rokok yang terbakar lebih cepat dari biasanya. Nah, untuk yang kedua yaitu luas permukaan, contohnya itu seperti api unggun, yang mana api unggun bila kita pisah-pisahkan balok kayunya itu akan lebih cepat terbakar dibandingkan dengan balok kayu yang utuh. Yang kedua yaitu berdasarkan suhu. Contohnya seperti kita memasak kentang goreng, yang mana jika suhu dari kompornya itu lebih panas, maka kentang goreng akan lebih cepat untuk dimasak. Yang keempat yaitu berdasarkan katalis, yang mana ini contohnya seperti etilena diubah menjadi etana dengan bantuan katalis. Yang terakhir yaitu tekanan. Nah, contoh pada tekanan itu yaitu pada sistem pencernaan, yang mana makanan dikunyah terlebih dahulu secara fisik agar mudah untuk kita cerna. Nah, yang terakhir itu ada implementasi dari laju reaksi pada bidang industri. Itu saya sebutkan ada 6. Yang pertama itu pembuatan asam sulfat, yang mana di sini digunakan katalis vanadium pentoksida. Yang kedua yaitu proses pembuatan pupuk amoniak, yang mana di sini melibatkan katalis Fe. Terus yang ketiga ada pembentukan gas alam yang menjadi berbagai produk alkohol, yaitu menggunakan katalis zeolit. Terus juga ada proses pembuatan keju yang mana menggunakan katalis enzim. Yang kelima adalah pembuatan roti menggunakan katalis enzim juga. Terus untuk yang terakhir yaitu proses pembuatan pada asam nitrat dengan metode Ostwald. Pada praktikum laju reaksi ini, kalium iodida berperan sebagai oksidator pada larutan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan warna sebelum ditambahkan dengan amilum. Amilum dapat menyebabkan terjadinya sisi enzim aktif
sisi enzim aktif sehingga semakin turun nilai absorbansinya. Kenaikan suhu ini dapat menyebabkan proses denalisasi yang mengakibatkan sisi enzim aktif akan semakin terganggu. Hal ini karena tekanan yang lebih tinggi, banyak molekul yang dikemas bersama sehingga dapat meningkatkan tumbukan antar molekul yang mempengaruhi percepatan laju reaksi. Pada grafik hubungan konsentrasi dengan waktu, kelompok kami ini bisa dilihat kalau grafiknya ini mengalami kenaikan yang cukup konstan. Nah, ini adalah order reaksi 1. Kenapa bisa tahu kalau itu order reaksi 1? Karena regresi linearnya itu 0,9913, di mana itu adalah artinya order reaksi 1. Nah, ini kan grafiknya kan naik kan. Nah, ini nih membutuhkan waktu yang cepat pada saat laju reaksi. Nah, faktor yang mempengaruhi kenaikan pada grafik tersebut tuh karena adanya pengenceran dari konsentrasi dan pereaksi pada laju reaksi. Pada grafik hubungan laju reaksi dengan konsentrasi yang kelompok kami dapatkan bisa dilihat kalau ini adalah ada reaksi negatif, yang dimana nilai dan konsentrasinya ini mengalami kenaikan dan penurunan. Konsentrasi yang tinggi dapat menyebabkan jumlah partikelnya ini semakin banyak dan jumlah partikel semakin banyak dan lebih rapat. Suhu yang tinggi dan partikel lainnya ini dapat menyebabkan terjadinya tumbukan, yang dimana dapat menyebabkan grafiknya ini naik dan turun. Proses minyak mentah didapat dari proses pengeboran di unjungan lepas pantai dan anjungan kilang minyak. Minyak diolah sesuai dengan fraksinya. Minyak mentah penyusun minyak bumi tidak dapat langsung digunakan, harus melalui proses pengolahan dan pemisahan. Nah, prosesnya itu ada 2. Yang pertama ada proses distilasi atmosferis atau biasa disebut dengan distilasi bertingkat. Nah, prinsip dari proses primer ini tergantung pada titik didih komponen penyusunnya. Nah, hasil dari proses primer ini berupa produk sementara yang akan diproses pada rangkaian sekunder. Nah, untuk yang kedua itu ada rangkaian sekunder. Nah, dari rangkaian sekunder ini tahapnya ada beberapa. Yang pertama ada cracking. Nah, cracking sendiri adalah proses penguraian minyak berat. Nah, pada cracking ini struktur hidrokarbonnya diputus untuk menjadi lebih kecil dan akan diproses dengan baik. Yang kedua ada reforming. Nah, reforming adalah proses untuk memperlakukan strict dunk hingga solid. Lalu proses ini untuk memperbaiki kualitas pada pembakaran. Lalu yang ketiga ada treating. Treating adalah pemurnian bensin dari zat pengotor. Nah, hasilnya itu supaya bensin yang dihasilkan lebih aman. Yang keempat ada blending. Blending adalah proses akhir pengolahan minyak bumi dengan penambahan zat aktif untuk meningkatkan kualitas akhir. Lalu ada 2 proses lainnya, yaitu ada polimerisasi dan alkilasi. Nah, untuk polimerisasi itu adalah proses penggabungan 2 molekul atau lebih yang kecil-kecil untuk molekul yang kompleks. Nah, yang kedua itu ada alkilasi. Alkilasi adalah reaksi penambahan gugus alkil pada senyawa tertentu. Nah, 2 proses tersebut itu mengacu pada reaksi antara olefin dan parafin. Reaksi pengolahan minyak bumi terletak pada setiap tahap-tahap proses pengolahan minyak bumi yang sudah dijelaskan tadi, di mana pada proses setiap tahap laju reaksi dipantau dan diatur melalui suhu, reaktan, katalis, dan juga laju alirnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok A3. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.